Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2154-2155. Kemudian, Jasper melanjutkan untuk menganalisis situasi saat ini, ketika pasar saham di Amerika Serikat jatuh. Itu secara langsung menyebabkan hilangnya kekayaan domestik. Menurut statistik saya, nilai pasar saat ini dari pasar saham domestik telah turun hampir 20 triliun, sayang sekali. Uang ini dapat digunakan untuk merger dan akuisisi di seluruh dunia, tetapi sekarang telah menguap dengan gejolak di pasar saham di Amerika Serikat. Saya tahu, kata Mer McNeil dengan ekspresi menyesal. Jika bukan karena integrasi ekonomi global saat ini, Summerland bisa saja membiarkan Amerika Serikat jatuh ke dalam keruntuhan ekonomi dan menyaksikan mereka hancur berantakan. Namun, kenyataannya saat ini adalah bahwa Summerland tunduk pada mereka dalam segala hal. Ketika hal seperti itu terjadi, mereka tidak dapat menambahkan bahan bakar ke api, tetapi sebaliknya harus membantu mereka melalui krisis dengan hati nurani. Betapa frustasinya. Jasper mendengar apa yang dikatakan Mer McNeil, menyipitkan matanya untuk menatapnya, dan bertanya, jadi maksud Anda, kita akan membeli obligasi Treasury Amerika Serikat untuk membantu mereka melewati krisis, kan? Dia tahu itu akan menjadi seperti ini. Dalam kehidupan sebelumnya, Summerland melakukan hal yang sama, dan kehidupan ini tidak terkecuali. Mer McNeil mengangguk tak berdaya dan berkata dengan senyum masam, sepertinya kita tidak punya pilihan lain selain membeli obligasi perbendaharaan mereka. Ketika mereka membahas topiknya, Mer McNeil menatap Jasper lagi dan bertanya, apakah Anda memiliki cara yang lebih baik untuk menangani ini sejak Anda datang kepada saya hari ini? Jasper merenung sejenak dan berkata, pada saat ini, kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus membeli utang nasional Amerika Serikat, tetapi kita tidak bisa membiarkan mereka melewati krisis dengan begitu mudah. Ketika dia mendengar ini, Mer McNeil langsung tertarik dan dengan cepat bertanya, Jasper, apa idemu? Ayo, mari kita dengarkan. Sudut mulut Jasper naik sedikit, matanya menyipit seperti rubah gurun yang licik. Meskipun kami mendukung mereka kali ini, itu setara dengan memperlebar kontradiksi di Amerika Serikat, terutama kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Kesenjangan antar ras akan diperbesar tanpa batas, dan ini juga akan membuka jalan bagi disintegrasi Amerika Serikat di masa depan. Pada saat yang sama, kepentingan mereka dan kepentingan kita akan lebih terikat bersama di masa depan, dan kita dapat mengambil kesempatan ini untuk terus mengglobalkan ekonomi domestik. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Jasper, McNeil tiba-tiba menjadi tercerahkan. Saya mengerti. Jasper, kamu adalah panutan bagi generasi muda. Mer McNeil memandang Jasper, dan tiba-tiba teringat kata-kata orang terkenal di zaman kuno. Tidak melakukan apa-apa saat melakukan segalanya. Orang yang menguasai kekaisaran biasanya memerintah tanpa campur tangan, tetapi begitu suatu perselingkuhan membutuhkan intervensi, dia tidak lagi layak untuk kekaisaran. Mer McNeil hanya bisa mengatakan bahwa ini brilian. Dia sangat bersemangat sehingga dia segera berkata bahwa dia ingin melihat lelaki tua itu dan memberitahunya rencananya. Namun, Jasper menghentikannya. Tunggu, Mer McNeil, sebenarnya saya punya satu alasan lagi kenapa saya ada di sini hari ini. Oh, apa itu? Mer McNeil meliriknya dan berkata. Jasper menghela napas dan memberi tahu Mer McNeil the Ball. Kamu masih harus ingat, kan? Sebelum perang ekonomi belum lama ini, Amerika Serikat menahan cucu laki-laki Boyle dan belum membebaskannya sampai sekarang. Saya bertemu Pak Boyle kali ini. Saya pergi ke Harbor City. Dia meminta saya untuk menemukan cara untuk menyelamatkan cucunya, dan saya berjanji kepadanya bahwa saya akan membantu.
Setelah mendengar apa yang dikatakan Jasper, ekspresi wajah McNeil menjadi serius lagi. Dia tidak langsung menjawab Jasper, tetapi sebaliknya, dia mulai mondar-mandir di aula, berpikir. Kenyataannya, semua orang tahu mengapa Amerika Serikat menahan cucu perempuan Ball. Sudah begitu lama, dan sudah waktunya untuk membawanya kembali. Dengan begitu, yang lain bisa melihat Summerland menjaga kepentingan perusahaan domestik di luar negeri. Itu juga bisa menunjukkan kepada orang-orang itu bahwa negara akan melindungi mereka begitu mereka pergi ke luar negeri. Setelah beberapa pertimbangan, McNeil akhirnya menjawab, "Oke, saya janji. Amerika Serikat pasti akan mengirim seseorang untuk bernegosiasi segera, dan saya dapat melampirkan kondisi ini ke negosiasi." Janji McNeil akhirnya mengangkat sedikit beban di dada Jasper. "Kalau begitu aku akan menunggu kabar baik darimu, McNeil." Saat Jasper mengatakan itu, dia berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. "Saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan selanjutnya. Saya harus setidaknya mengambil keuntungan dari ekonomi di Amerika Serikat kali ini dan menambahkan bahan bakar ke api untuk mereka," kata Jasper sambil tersenyum penuh arti sebelum meninggalkan kediaman McNeil menyaksikan punggung Jasper menghilang ke ambang pintu dengan ekspresi antisipasi di wajahnya. Pemuda ini bisa digambarkan sebagai seorang jenius, dan dia selalu bisa mengejutkannya. McNeil sudah mulai menantikan kejutan berikutnya. Setelah Jasper meninggalkan tempat McNeil, dia menerima telepon dari Adele. "Jasper, kudengar kau telah kembali ke Swallow Capital. Apakah Anda bebas hari ini? Kakakku ingin mengundangmu makan malam." Jasper tersenyum ketika dia mendengar ini. Dia tidak menyangka berita itu menyebar begitu cepat setelah dia turun dari pesawat. Secara kebetulan, dia juga ingin bertemu dengan Brown yang lumpuh dan mendiskusikan sesuatu dengannya. "Baiklah, aku akan datang langsung ke rumahmu nanti." Adele senang melihat seberapa cepat Jasper setuju. "Oke, kalau begitu aku akan memberitahu kakakku sekarang." Jasper pertama pergi ke hotel untuk mendapatkan kamar. Dia meletakkan barang bawaannya, dan kemudian bergegas ke kediaman keluarga Brown tanpa henti. Adele memberitahu juru masak keluarganya sebelumnya untuk memasak makan malam mewah berdasarkan selera Jasper. Jasper bergegas kembali dari Harbor City dan bahkan tidak sempat minum seteguk air pun ketika dia berada di rumah McNeil. Sekarang, dia akhirnya bisa makan sesuatu di rumah Brown yang lumpuh. Begitu dia memasuki pintu, dia melihat makanan lezat di atas meja di aula. Dia segera tergoda dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, "Baunya sangat enak." "Jasper, kamu di sini. Dengar, aku secara khusus meminta para juru masak untuk memasak makanan favoritmu hari ini, jadi duduklah." Adele berkata sambil tersenyum dan melangkah maju, menariknya ke meja untuk duduk. Jasper melihat sekeliling tetapi tidak bisa melihat si Brown yang lumpuh dimanapun. Karena itu, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bukankah kamu mengatakan bahwa saudaramu ingin bertemu denganku? Kenapa dia tidak ada di sini?" Adele melirik ke atas dan menjelaskan, "Kakakku sedang bertemu dengan seorang rekan yang bekerja erat dengan keluarga kami. Saya pikir mereka hampir turun, dan dia akan segera turun. Sebaiknya kau duduk dulu." Jasper mengangguk dan duduk lebih dulu. Pada saat ini, Adele menatapnya, ragu-ragu sejenak, dan berkata, "Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi, Jasper, apakah kamu tahu tentang itu?" Mendengar ini, Jasper mengangkat alisnya sedikit dan bertanya dengan bingung, "Ada apa?" "Saya pergi ke pameran tembikar kemarin dan bertemu Sylvie dari Sentel. Tapi sepertinya dia dalam kondisi yang mengerikan. Entah apa yang terjadi padanya selama ini. Dia terlihat kuyup." Jasper kesurupan setelah mendengar nama Sylvie lagi. Setelah dia memikirkannya, memang sudah lama sejak dia terakhir kali melihat Sylvie. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaannya sekarang.
Dia seharusnya menelepon dan bertanya untuk melihat apakah Sylvie membutuhkan bantuan karena dia adalah seorang wanita lajang sendirian di Swallow Capital. Namun, di masa lalu, Sentel sangat tidak etis dalam menarik modal di saat-saat kritis, yang hampir memberikan pukulan telak bagi JW Group dan juga secara langsung menyebabkan hubungan buruk antara JW dan Sentel. Sekarang karena posisi dia dan Sylvie sangat berbeda, rasanya agak canggung bagi keduanya untuk bertemu lagi. Setelah dia mengumpulkan pemikirannya yang mengembara, Jasper menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, "Kurasa kita tidak perlu mengkhawatirkannya. Tidak peduli apa yang terjadi pada Sylvie, dia tetap Nona Lang dari Sentel. Dia mungkin baru saja datang ke Swallow Capital untuk bepergian atau belajar kali ini. Jangan ganggu dia begitu tiba-tiba." Adele mengerutkan kening ketika Jasper mengatakan ini. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menghentikan dirinya sendiri ketika dia melihat sikap Jasper. Pada saat yang sama, mereka mendengar langkah kaki di lantai atas. Brown yang lumpuh telah mengantar tamu itu ke lantai bawah. "Maaf membuat Anda menunggu." Jasper melirik Brown yang lumpuh dan berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa. Lagi pula aku baru saja sampai. Namun, mengapa kamu terburu-buru menemuiku?" Brown yang lumpuh berjalan ke meja dan duduk. Setelah dia melihat Jasper, dia berkata, "Saat ini, dampak krisis di Amerika Serikat belum berlalu, dan pasar kami di Summerland juga terpengaruh. Bulan ini saja, hampir $1 miliar telah menguap dari pendapatan keluarga kami. Persediaan. Saya kira JW Group juga tidak melakukannya dengan baik, kan?" Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.